video ini kita akan menginstal XAMPP yang pertama, yang kedua kita akan meng-create database, yang ketiga kita akan meng-create table ya untuk database MySQL. Nah, XAMPP itu apa? XAMPP itu merupakan web server teman-teman ya, web server secara lokal untuk membantu kita mendevelop sebuah website atau aplikasi yang mana menggunakan database MySQL. Nah, XAMPP itu ada singkatannya ya. Nah, X-nya itu X atau cross platform, lalu A-nya Apache, M-nya MySQL, P-nya PHP, dan P terakhirnya Perl. Nah, untuk mendownloadnya tinggal tulis aja download XAMPP gitu ya. Lalu kita akses apachefriends.org, kita download aja yang proses download, kita buka aja langsung. Yes saja. Oke. Next saja. Next. Silakan diatur letaknya sesuai dengan keperluan. Di sini saya meletakkannya di C. Dia otomatis akan membuat folder sendiri namanya XAMPP ya. Nah, jika teman-teman sebelumnya sudah pernah menginstal XAMPP, namun ingin menginstal tambahan XAMPP dengan versi yang berbeda ya, karena XAMPP ini menentukan level versi PHP yang kita gunakan. Kalau XAMPP di 3.11 ya, maaf 3.21 itu masih MySQL nanti dia query-nya untuk penggunaan di PHP ya. Tapi kalau sudah di atas itu dia sudah menggunakan MySQL. Nah, contohnya ini di tempat saya ada beberapa XAMPP yang sudah terinstall, ada 2 ya. Nah, untuk praktik ini saya coba install XAMPP baru. Ini sudah ada foldernya, nanti kalau sama dia akan ke replace ya. Jadi ini kita rename aja dulu. Di tempat saya rename supaya tidak bentrok. Nah, jadi dia akan membuat folder baru XAMPP sendiri nanti. Di next saja. Next. Proses membuat uninstaller sudah selesai. Klik finish saja. Maka dia akan men-start langsung ya nanti programnya. Finish. Tampil. Nah, di sini untuk menjalankan database-nya, agar kita bisa bekerja dengan database-nya, kita aktifkan untuk MySQL-nya. Lalu jika kita ingin mengaksesnya dengan GUI, jadi 2 ya cara mengelola database ini, bisa dengan GUI atau dengan CMD. Nah, yang saya praktikkan ini untuk langkah kedua kita membuat database itu dengan CMD. Namun jika teman-teman langkah keduanya ingin ditempuh yaitu dengan GUI, maka klik start, bisa langsung diakses di sini localhost php myadmin. Nah, ini kalau kita ingin mengelolanya dengan GUI. Nah, karena praktiknya ini menggunakan CMD, maka kita akses saja CMD, atau kalau shortcutnya Windows Run ya, Windows plus R. Nah, sudah terbuka. Sini ada CMD-nya. Agar bisa login ke database-nya, kita harus mengakses ke bin dari folder instalasi XAMPP-nya. Kita akses cd c/mysql/bin seperti ini ya. Enter. Ini sudah masuk ke bin. Atau teman-teman juga bisa dengan cara cepat melalui akses folder,
Ini yang sudah terinstall tadi, XAMPP-nya buka folder MySQL, buka folder bin, lalu tuliskan cmd-nya di sini, cmd, lalu enter. Nah, otomatis sudah mengakses ke folder bin. Query untuk login-nya ialah MySQL min spasi root, enter. Nah, ini dia sudah login ke database-nya. Oke. Jika database teman-teman menggunakan password, maka ditambah MySQL min root MySQL min p ya. Nah, karena ini tidak ada passwordnya, maka langsung saya akses ke root saja, karena di rootnya pun tidak ada passwordnya. Berikutnya kita akan melihat database apa yang sudah ada. Itu query-nya adalah show databases, diakhiri dengan titik koma, enter. Nah, ini database standar yang sudah ada, tapi ini bawaan sistem teman-teman yang tidak usah diotak-atik. Di sini kita belum ada membuat database sama sekali, maka kita akan coba buat sebuah database. Query-nya create database Polytala, gitu ya. Nama database-nya Polytala. Nah, untuk membedakan query bawaan SQL dengan query buatan kita, yang bawaan dari SQL itu diusahakan huruf besar, teman-teman. Sedangkan untuk query yang buatan kita, ini contoh nama database ya, kan buatan kita ini, itu huruf kecil saja. Itu untuk memudahkan kita untuk membaca dan membedakan, oh ini ternyata query SQL. Nah, itu perlu pembiasaan. Kita create database Polytala, enter. Maka ada query oke. Ini berarti berhasil, teman-teman ya. Nah, contoh bila gagal seperti ini ya. Contoh saya buat Polytala 2. Di sini sudah database tanpa gitu ya. Kita enter, maka error, dia akan ngasih tahu terjadi error. Nah, database yang pertama sudah berhasil di create, maka coba kita show ya. Untuk mengcopy perintah sebelumnya, tinggal klik aja di keyboard kalian tombol atas. Nah, show databases, enter. Nah, ini database yang sudah kita buat tadi. Untuk bekerja di dalam database ini, seperti membuat table, menginsert isi table, maka kita harus menggunakan database Polytala ini. Cara menggunakannya, tuliskan use, lalu nama database-nya Polytala. Jangan lupa akhiri dengan titik koma. Nah, maka dia sudah masuk ke dalam database Polytala. Begitupun kalau kita ingin menggunakan database lain, maka kita harus keluar dulu dengan mengaktifkan use nama database lainnya. Kita lihat apakah sudah ada tabel di sini. Query-nya adalah show tables. Nah, masih kosong ya, tidak ada table di dalamnya. Yang ketiga, kita akan membuat sebuah tabel yang ada di dalam Polytala ini. Kita buat saja tabelnya, misalnya tabel mahasiswa ya. Maka query-nya create table, nama tabelnya mahasiswa, buka kurung. Untuk memudahkan tampilannya, buka kurung, kita enter. Lalu kita kasih di sini NIM ya, nomor induk mahasiswa. Tipe datanya varchar ya. Kita kasih panjangnya 25. Nah, jadi 25 ini termasuk dengan karakter juga spasi. Lalu kita isi dia sebagai not null, artinya tidak boleh kosong, dan dia sebagai primary key misal, koma, lalu kita kasih
nama underscore mahasiswa. Dalam penulisan atribut atau field atau kolom dalam tabel itu tidak boleh ada spasi. Begitupun juga dalam membuat nama database juga nggak boleh ada spasi, teman-teman. Jika ingin memisahkan kata maka harus menggunakan underscore. Kita isi varchar 50, ini juga wajib, koma, ini nama, kita isi jenis kelamin, kita buat jenis kelamin ya, juga varchar ini untuk menampung karakter, teman-teman ya, angka juga masuk berarti di dalamnya. 10, lalu tanggal lahir, tempat dulu ya, tempat lahir kita kasih juga varchar lahir 2030 misal. Lalu tanggal lahir kita pilih tipe datanya date, koma, kita isi lagi usia ya, usia saat daftar misal. Kita pakai tipe datanya integer. Nah, kalau integer itu tidak perlu diisi berapa lengthnya karena dia akan otomatis mengisi dengan 11. Kalau date memang tidak ada lengthnya ya, harus dikosongi. Tutup kurung, atau supaya lebih teratur enter saja, tutup kurung, titik koma. Nah, enter, maka query oke. Di sini sudah berhasil kita buat tabelnya. Kita panggil query untuk show table. Nah, ini ada kemudahan juga, teman-teman ya, kalau misalnya kita menuliskan seperti ini, jika ada kesalahan kita tinggal klik atas bawah untuk mengulangi dari create table ini sampai ke titik koma ini. Kita ambil show tables, enter. Nah, sudah ada mahasiswa. Untuk melihat kolom apa aja atau struktur apa aja yang ada di tabel mahasiswa ini, kita tuliskan des mahasiswa. Des ini maksudnya adalah describe, koma, enter. Nah, ini yang sudah kita buat tadi. Kalau mau ditulis lebih panjang juga bisa, tulis aja describe mahasiswa, enter. Nah, ini sudah berhasil. Oke, itu cara dalam install XAMPP membuat database hingga membuat table. Berikutnya saya akan buatkan tutorial untuk mengalter table ini, untuk mengubah strukturnya. Dilanjutkan dengan data manipulation language-nya. Jadi dalam database itu ada dua, ada DDL, ada DML. Kalau DDL itu data definition language, itu berkaitan dengan membuat database, membuat table, merubah struktur table, termasuk merename table, itu namanya DDL. Sedangkan yang berkaitan dengan isi, menginsert datanya, menampilkan datanya, update datanya hingga menghapus datanya, itu disebut dengan data manipulation language. Seperti itu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.